Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا باليسير من المنام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menjadi hamba-hamba yang duduk bersama-sama nyari ilmunya Allah, nyari syariatnya Allah, nyari aturan-aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya itu Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah Ta'ala syariatkan kepada kita untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang manusia, untuk menjaga keindahan akhlak dan juga tingkah laku kita, agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang rendah, agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang hina, agar kita tidak dihinakan di dunia oleh manusia atau sesama kita, dan juga tidak dihinakan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Semua syariat-syariatnya Allah Ta'ala demi kehormatan kita sebagai ruh-ruh insaniyah, ruh-ruh paling mulia yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Maka Allah Ta'ala ingin ruh ini selalu terjaga kebersihannya, selalu terjaga keindahannya, selalu terjaga perangainya, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang membuat harga dirinya itu direndahkan. Karena semua hal yang buruk itu sesama manusia juga nggak seneng. Kita kalau istilahnya orang ngomong buruk tentang kita juga nggak seneng dengernya. Maka begitu juga harusnya kita jangan sampai ngomong buruk tentang seseorang. Istilahnya ngeten, kalau ndak mau dicubit ndak usah nyubit, lek ndak gelem dicelatu ndak usah nyelatu. Kalau ndak mau dibohongi, dikhianati, maka jangan mengkhianati orang lain. Karena semua perkara buruk itu manusia juga nggak senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak senang, manusia juga tidak suka. Oleh karena itu syariat-syariat yang diajarkan sama Allah Ta'ala, setelah kita bahas tentang akidah, kita bahas tentang ibadah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk ke dalam bab yang namanya bab zakat. Zakat itu ninggikan manusia, zakat itu membersihkan perangai buruk manusia. Seperti yang kita bahas minggu kemarin, satu hal atau satu sifat yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan dengan adanya syariat zakat ini adalah membersihkan yang namanya sifat bakhil. Sifat bakhil. Napa bakhil niku? Cetil. Cetil ini Bu, bakhil itu satu tahapan. Ada tahapan yang lebih nemen lagi, atau ada tahapan yang lebih parah lagi, namanya syuh. Apa itu syuh? Kalau bakhil, orang bakhil itu orang kikir itu, dia kikir terhadap orang lain tapi untuk dirinya sendiri tidak kikir. Istilahnya dia pelit sama orang lain tapi untuk dirinya sendiri biasanya tidak pelit. Itu namanya bakhil. Tapi kalau syuh ini tambah nemen, untuk orang lain pelit, untuk dirinya sendiri dia juga pelit. Jadi untuk orang lain pelit, untuk dirinya sendiri dia juga pelit. Itu namanya syuh. Akhirnya apa? Tidak ada pantes-pantesnya. Kehidupannya orang yang punya sifat syuh ini tadi tidak pantes dilihat orang itu, tidak pantes. Pantesnya itu gimana? Misalkan niki misalkan orang sekelas dia atau seseorang dengan harta ataupun ekonomi di taraf, misalkan ada orang punya gaji sebulan itu 10 juta, punya gaji sebulan 10 juta, tapi selama setahun beli baju baru aja enggak. Ini kan teman.
Untuk makan sehari-hari panggah nggih, sego karo uyah, sego karo uyah, sego karo uyah. Padahal gajinya sudah 10 juta. Disamakan nggih, dia menyamakan dirinya, tapi dulu kan aku pernah nggih di taraf di mana aku waktu masih mbabati usaha, ketika masih merintis karir, itu saya makannya itu sehari-hari nasi garam. Iya, gajimu berapa? Ketika kamu makan nasi garam itu gajimu berapa? Sebulan 500.000. Yo pantes. Nggih. Sebulan 400.000. Ya pantes. Nggih. Kalau mau ngirit dia seperti itu makannya. Lah ini sekarang sebulan gajinya sudah 10 juta, makannya tetap nasi garam. Saya kan ingin menghidupkan memori zaman dulu. Ndak usah bendino. Ndak usah setiap hari itu, nanti lama-lama darah tinggi. Lah sego karo uyah terus. Nasi garam. Akhirnya darah tinggi. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna li jasadika 'alaika haqqun." Badanmu punya hak, matamu punya hak, telingamu punya hak, mulutmu punya hak, istrimu punya hak, anak-anakmu punya hak. Punya hak untuk apa? Punya hak untuk digembirakan, punya hak untuk dikasih pendidikan, punya hak untuk dinyamankan, punya hak. Selama itu sewajarnya, maka seharusnya kita bisa menselaraskan kehidupan kita dengan syariat zakat. Syariat zakat ini kalau kita mau renungi, Bu, luar biasa. Orang ketika pertama kali mengeluarkan zakat, misalkan omset saya selama 1 bulan ternyata gaji saya setelah ditotal sudah lebih dari 85 gram. Jadi nisabnya zakat niku kan 85 gram. 84 sampai 85. 84 sampai 85. Kalau harga emas sekarang 500.000 napa mboten Kak Fit? 900 tiba saya ketinggalan zaman berarti. Nggih. Sak grame 900.000. Kalau dikalikan 8 berarti nggih 9 kali 8 berarti 72 juta. Berarti nggih sekitar 80 juta. Nggih. Orang punya gaji selama 1 tahun 75 sampai 80 juta, nggih. Maka setahun itu berarti dia wajib untuk berzakat. Nggih. 80 juta dibagi 12 berarti pinten? 6. Gaji antara 6 sampai 7 juta per bulan, maka wajib bagi mereka untuk berzakat. Atau pedagang yang omset bulanannya itu di atas 7 juta, istilahnya keuntungannya di atas 7 juta, di atas 7 juta, nanti juga ditambahkan sama modalnya kalau pedagang, maka berarti wajib bagi orang tersebut untuk berzakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Seperti kemarin kita kalau berandai-andai, misalkan orang punya uang 100 juta, berarti yang wajib dikeluarkan sama dia ini 2.500.000 gitu. Orang bisa nimbang-nimbang, ternyata setahun itu wajib zakatku itu 2.500.000. Berarti uang 2.500.000 ini kalau saya pakai untuk gaya hidup saya, lifestyle saya, untuk mantes-manteskan HP saya, untuk mantes-manteskan baju saya, selama ndak lebih dari 2.500.000, insya Allah aman. Mau nyicil motor berarti wis iso insyaallah. Nyicil motor, Bu. Tapi duduk nyicil mobil. Kalau zakate 2.500.000 itu tahapnya bukan nyicil mobil tapi nyicil motor. Nyicil motor insyaallah wis iso. Nyicil motor insyaallah sudah bisa. Nanti naik lagi tahun depannya, misalkan ternyata langsung 200 juta, berarti 5 juta. Aman ini, berarti uang 5 juta untuk saya. Mantes-mantesi pakai jilbab harga 200.000, 300.000, wes pantes nih. Terus berkembang seperti tambah kaya tambah pantes, karena tambah tinggi kehidupan seseorang, istilahnya tambah tinggi ekonominya seseorang, komunitasnya juga beda. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Orang tambah naik ekonominya, kita istilahnya masalah harta ini, masalah harta ini. Makanya zakat nih, zakat ini syariat spesial dari Allah Subhanahu wa taala
untuk menjaga kehidupan kita agar tetap selaras baik di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membelanjakan diri kita bisa istilahnya nimbang-nimbang sama diri saya. Saya ini sebenarnya kuat beneran apa enggak toh secara finansial. Ini saya ini sebenarnya orang kaya beneran apa orang kaya etok-etokan. Karena banyak orang kaya etok-etokan yang akeh banget. Kartu di tasnya, di dompetnya akeh, jejer. Tapi kartu kredit kabeh. Kredit. Enggak ada yang beneran uangnya dia itu enggak ada. Jadi istilahnya kalau ketika kita menerapkan syariat zakat, kita tidak akan keburu-buru untuk menjadi orang kaya, kita juga tidak akan terlalu merendahkan diri, tidak akan terlalu merendahkan diri ketika kita berada di dalam kepantasan ekonomi tersebut. Jadi pantas di mata manusia, pantas di mata Allah Subhanahu wa taala juga pantas zakat. Dan tidak dipungkiri Bu, yang namanya rezeki uang itu sangat spesial dibandingkan rezeki-rezeki yang lainnya. Nggih napa mboten? Jenengan kalau ekonominya stabil, jenengan kalau punya penghasilan bulanan itu rutin, dikasih uang, jenengan istilahnya ngeten aja lah, gampangnya. Ibu-ibu kan kadang-kadang rata-rata jadi ibu rumah tangga, cuman minta istilahnya dikasih jatah sama suaminya. Beda napa mboten jenengan kalau sebulan dikasih 3 juta sama sebulan dikasih 500.000. 500.000 saja ngeluhnya ndak karu-karuan. Piye carane bayar SPP ne anak, piye carane pasti niku, pasti. Makanya ketika kita punya harta lebih, ini syukurnya juga harus lebih. Terima kasihnya sama Allah Ta'ala juga harus lebih. Tanda terima kasih minimalnya niku napa? Zakat. Tanda terima kasih paling minimal itu ketika kita menjalankan syariat zakat secara benar, secara betul, sesuai yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak asal-asalan wis koyo tuku kuwi hartanya sak gini, ndak enek koyoke. Kudune nggih pasti. Harusnya pasti. Oh, dagangan saya segini, modal saya sekian, omset saya sekian, setiap harinya dituliskan. Nggak harus toko Bu. Misalkan jenengan pedagang keliling, oh saya tukang bakso ya sudah setiap hari. Oh hari ini kepayon sekian mangkok, uangnya segini, modalnya segini, untungnya segini. Oh besoknya lagi udan tiba nguduk, ditulis juga, naik ditulis juga. Ojo pas titik tok ditulis ben zakate titik engko. Jangan gitu. Oh nanti ada ternyata tahu-tahu dapat rezeki. Tahu-tahu dapat rezeki. Apa rezekinya? Misalkan ternyata saya diminta orang tukang bakso, ada orang minta, "Pak, besok ke pengajian Kemis pagi ya, nraktir ibu-ibu bakso semuanya." Dapat rezeki double, mubeng yo dapat. Berarti apa? Ditulis tambah MT Darussalam sakini omsetnya. Ditulis. Semua pemasukan itu ditulis. Ndak pemasukan kecil ataupun pemasukan besar, semuanya harus ditulis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha." Katanya Allah taala mengatakan, "Wahai Muhammad, ambil hartanya orang-orang, ambil dari harta, kamu harus nyensus ini. Kamu omsetnya berapa, kamu penghasilanmu berapa? Ambil dari harta mereka untuk apa? Tuzakkihim tutahhiruhum biha." Agar hartanya mereka bersih, agar harta mereka ini menjadi semakin berkembang. Itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Jadi selain bersih juga bakalan berkembang harta itu kalau dizakati. Berarti ini apa? Yang butuh dibersihkan zakatnya ini apa? Cuman orang kaya saja? Boten. Orang miskin juga harus dibersihkan hartanya. Orang miskin juga harus disucikan hartanya. Biar apa? Biar ikut berkembang. Bukan
bukan jadi yang kaya tambah kaya, yang miskin panggah usahakan panggah miskin naik. Bentahun tak hitung ndak munda omsetku, nggih. Ndak munda omsetku. Hasilnya ndak naik harta saya. Wes ndak usah tak hitung ae. Ndak ada ceritanya, Bu. Tetap harus dihitung. Karena orang kaya butuh dibersihkan, orang miskin juga butuh dibersihkan. Zakat ini fungsinya untuk membersihkan. Persis seperti percakapannya Imam Syafi'i sama salah seorang tokoh sufi yang bernama Syaiban Ar-Ra'i. Jadi di zamannya Imam Syafi'i itu kan seorang ulama, ulama mujtahid, tapi di samping itu beliau juga seorang qadhi. Qadhi niku hakim, menteri, Jadi beliau itu seorang ulama tapi juga seorang menteri. Beliau ini sering kali ngobrol. Ada salah satu sahabatnya Imam Syafi'i namanya Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i ini seorang tokoh sufi. Sufi biasanya identik gitu, kerja saenake, ora usah tek golek duit, sing penting wiritan salat poso, seperti itu. Syaiban Ar-Ra'i. Nah, Imam Syafi'i sering kali duduk sama Syaiban Ar-Ra'i dan beliau itu seorang Badui, Arab Badui. Maksudnya nggak berpendidikan, nggak terlalu belajar ilmu dan lain sebagainya. Tapi Imam Syafi'i seneng banget duduk sama beliau. Sampai diolok-olok sama orang-orang. Wahai Imam, jenengan ini seorang menteri, jenengan ini orang terpandang, tapi duduknya sukanya sama orang rendahan semacam Syaiban Ar-Ra'i. Di mata manusia rendah, tapi di mata Allah Ta'ala indah. Di mata Allah Ta'ala indah sekali. Orang-orang sufi ini tadi. Maka katanya Imam Syafi'i, nggak apa-apa. Nah, saya senang duduk sama Syaiban Ar-Ra'i karena setiap kata-kata yang terlontar dari beliau itu penuh dengan hikmah. Salah satu contohnya ketika Imam Syafi'i ini nanya kepada Syaiban ini tadi, ya Syaiban, ma ra'yuka fi zakah? Katanya Imam Syafi'i, wahai Syaiban, apa pendapatmu tentang zakat? Apa pendapatmu tentang zakat? Katanya Syaiban, ala madhabi au ala madhabikum? Ini menurut madhab saya apa madhabnya jenengan? Madhabnya Syaiban Ar-Ra'i, tokoh orang sufi sing biasanya ndak berilmu. Sedangkan Imam Syafi'i seorang pakar fikih, seorang pakar keilmuan. Katanya Imam Syafi'i, ya ala madhabikum, ya madhabmu nolak madhabku aku ngerti. Kalau madhab saya tentang pendapat saya sudah tahu. Tapi kalau pendapatmu ini gimana? Ketawa Syaiban. Setelah itu Syaiban mengatakan, ra'aitu zakah wajibun 'alal fuqara. Saya melihat zakat itu wajib bagi orang-orang fakir. Saya melihat zakat itu wajib bagi orang-orang fakir. Katanya Imam Syafi'i, loh, piye toh kok zakat wajib bagi orang fakir? Loh, katanya nanya. Ini tak jawab ini. Kalau menurut pendapat saya, zakat itu wajib bukan cuma untuk orang kaya-kaya saja, tapi orang miskin juga wajib zakat. Apa alasannya? Apa alasannya? Karena kalau kita lihat hartanya orang miskin atau pendapatan orang miskin itu juga masih banyak sekali yang bercampur dengan syubhat, masih banyak sekali yang bercampur dengan perkara-perkara yang haram, masih sering sekali bercampur dengan perkara-perkara yang tidak benar. Mereka mengambilnya kadang-kadang asal-asalan. Contohnya misalkan orang-orang kalau misalkan bupati bikin gelaran wayang di sini, bikin gelaran wayang di alun-alun, tahu-tahu kan langsung datang orang banyak sekali, markiri modalnya tali rafia, modalnya tali rafia diparkiri. Ini kira-kira pengusaha kaya-kaya nopo orang-orang ndak punya kira-kira yang markiri kayak gitu, purun sing duwe sampun mapan markiri misalkan kan ndak bakalan mau gitu. Orang kaya-kaya ndak bekerja yang seperti itu. Tapi yang istilahnya orang-orang yang maaf istilahnya ekonominya itu nggak duwe. Akhirnya mereka nyambi ning kono nek wayang, yo grombol-grombol lumayan iki. Markiri satu motor 2.000, satu motor 3.000. Kalau dapat 100 motor 300.000 kita bisa dapat, kadang 600.000. Sekarang yang jadi pertanyaan, niku dalane sinten? Itu jalannya siapa? Izinnya sama siapa?
uang itu dibagi rata sama orang-orang sekitar situ, opo dipek dewe. Dipek dewe, Bu. Masuk kantongnya sendiri, dikasihkan makan untuk istrinya, dikasihkan makan untuk anaknya. Niki syubhat napa mboten? Syubhat. Bahkan bisa jadi sampai ke tingkat haram. Kalau apa? Kalau sampai masuk pekarangan rumahnya orang, nggih. Inilah pekarangannya. Ora pamit, ora apa, diparkir, dijejer-jejer. Kan dikasih, yang punya tanah dikasih napa mboten uangnya itu? Mboten dipek dhewe nggih. Berarti apa? Orang miskin juga perlu untuk dibersihkan hartanya. Bukan cuma orang kaya. Zakat ini syariat semua umat. Zakat ini syariatnya semua orang muslim. Zakat ini harus dilakukan baik orang kaya maupun orang miskin. Baik orang kaya ataupun orang, semuanya kena syariat zakat. Semuanya kena hitungannya. Cuman nanti per tahun itu tinggal kita gini, oh ndak nyampe nisab berarti tidak wajib zakat. Oh, nyampe nisab berarti wajib zakat. Cuman itu bedanya. Yang hartanya di atas 85 gram emas berarti wajib zakat. Yang hartanya per tahun tidak sampai 85 gram emas berarti tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Itu syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katanya Syaiban itu seperti itu. Inni ra'aitu anna zakah wajibun 'alal fuqara. Saya melihat kalau zakat itu wajib bagi orang miskin ataupun orang kaya. Katanya Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Syafi'i mengatakan fikih kalau bersemayam, kalau masuk ke dalam jiwa-jiwa seperti engkau ini, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Fikih yang benar ini yang harusnya ada di dalam hati orang-orang semacam dirimu. Mereka-mereka yang memandang syariatnya Allah Ta'ala ini sebagai aturan mutlak. Ndak pandang kaya, ndak pandang miskin. Syariat, oh rukun Islam, asyhadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itauz zakah. Saya syahadatnya sudah, saya sholatnya sudah, zakat juga harus sudah. Zakat juga harus sudah. Zakat juga harus kita perhitungkan. Setelah zakat, puasa Ramadan, habis itu haji. Tinggal nanti rezeki-rezekinan. Oh, saya ini masuk golongan ahli zakat atau tidak? Oh, saya ini masuk golongan ahli haji atau tidak? Kalau mampu haji ya haji, lek belum mampu haji ya tidak perlu haji. Istilahnya tidak harus memaksakan untuk berhaji, tapi tetap berusaha untuk berhaji sambil tunggu, ya Allah jadikan saya ahli zakat, ya Allah jadikan saya ahli haji. Jangan rimo ing pandum kalau masalah donga. Jangan wes aku ngene ae lah ora usah zakat-zakatan. Wes aku ngene ae lah ora usah kaji-kajinan. Nah, ini namanya pesimis, Bu. Ini namanya pesimis. Dan Allah Ta'ala ketika memberikan syariat zakat pengennya juga sambil motivasi kita. Oh delokan omsetmu setahun kamu kerja segini, harusnya tambah tahun tambah bagus loh. Kalau misalkan tidak naik berarti ada yang salah dong di dalam perusahaanmu, berarti ada yang salah di dalam administrasimu, berarti ada yang salah di dalam usahamu. Mungkin cara kamu melayani konsumen kurang, mungkin kamu kerjamu di perusahaan belum totalitas dan lain sebagainya. Biasanya istilahnya lumrahnya manusia, harusnya manusia itu ada perkembangan setiap tahunnya. Dari segi istilahnya dari segi dirinya, istilahnya harga dirinya maupun dari segi finansialnya seharusnya. Tapi saya tidak memaksa. Lah ibu-ibu kalau perempuan itu nafkah itu kan yang wajib nyari laki-laki. Kalau saya ikut kerja boleh apa enggak Ustaz? Boleh. Kalau jenengan adalah seorang perempuan yang bekerja, berarti jenengan juga harus punya buku administrasi zakat. Punya administrasi zakat terhadap usahanya jenengan sendiri. Suami ada bukunya sendiri, jenengan juga punya buku sendiri. Nah, apalagi ibu-ibu biasanya jadi sekretarisnya suami, ya gaji bulan ini piro, yang jujur lo ya, kalau ada lembur-lemburnya harus bilang lo ya,
sama ustazah suruh nyatet saya. Sama ustazah, apa namanya ini kok apa nanti kaitannya sama zakat ini ya. Nah, seperti itu, enggak apa-apa. Nggih, ngomong apa adanya. Nggih, karena itu demi kebaikan usahanya suami, demi kebaikan usahanya istilahnya kalau ekonominya suami bagus, jenengan kan juga enak. Nggih. Nggih toh, enak napa mboten? Gaji apa suami nambah gaji kan jenengan tambah jilbabnya tambah HP-nya tambah HP, ngoten. Ya Allah. Syar'an. Kemarin kita bahas tentang napa definisinya zakat. Secara bahasa sudah kita bahas at-tathhir wan nama. Secara syariat ikhraju malin makhsus ala wajhin makhsus bi niyatin makhsusah yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Jadi zakat secara syariat itu adalah zakat pengeluaran harta khusus. Pengeluaran harta khusus dengan cara khusus, dengan niat khusus kepada orang-orang khusus. Nah, ini kalau zakat. Ya, karena masuknya dalam kategori sedekah wajib. Jadi sedekah itu ada yang namanya sedekah wajib, ada namanya sedekah sunnah. Sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu apa? Hadiah, niku sedekah sunnah. Nggih, jenengan ngasih hadiah, oh teman saya ulang tahun, ojo dijikone duit zakat, Bu. Nggih. Teman saya ulang tahun, tak jikone duit zakat, nggih. Hadiah, ndak bisa. Nggih, hadiah itu namanya sedekah sunnah. Nggih, sedekah sunnah. Sedekah wajib nih gini, zakat. Nggih, ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Ala wajhin maksus, caranya khusus, harus nyampe nisab setelah ada haulnya. Haul itu 1 tahun. Per tahun dihitung, kalau nyampe nisab keluar, kalau enggak nyampe nisab enggak keluar. Nisabnya 85 gram emas. Paling gampangnya jenengan kalau ngangen-ngangen seperti itu. Berapa? 85 gram emas. Berarti tinggal ngelihat tahun ini berapa ya harganya. Nanti kalau pas emasnya mudok ya mudok. Kalau emasnya naik ya naik. Seperti itu. Biniyatin maksusah, niatnya khusus. Liqouli alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung semuanya dengan niatnya. Setelah itu yusraf li ta'ifatin maksusah. Orang yang dikasih zakat ini juga orang-orang tertentu. Tidak boleh zakat ini diberikan kepada mereka-mereka yang kita ngambil manfaat dari mereka. Tidak boleh. Saya mengeluarkan zakat, misalkan karena kalau misalkan saya bayarnya zakat setahun sekali, ustazah, abot ustazah. Saya ngeluarinnya misalkan sebulan sekali. Mboten napa-napa, silahkan. Berapa? Keluarnya berapa? 100.000. Setahun misalkan uangnya 100 zakatnya dia 1 juta, yang harus dikeluarkan ini 1 juta 200 lah gampangnya. 1.200.000 untuk 1 tahun, tapi karena dia pengennya tak bayar nih per bulan aja lah, sebulan 100.000. Nah 100.000 dikasihkan sama pembantunya. Nah, tidak boleh, guys. Ya, Pak napa Bu, Mak, iki jajine jenengan 100.000. Bulan depannya lagi 100.000. Bulan depannya lagi 100.000. Dikasihkan pembantunya 100.000 setiap bulan. Setiap bulannya. Gimana ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Zakat ini harus diberikan kepada mereka-mereka yang kita tidak ngambil manfaat dari mereka. Setelah itu juga asnafnya atau golongannya adalah golongan 8. Kecuali kalau orang yang kerja sama jenengan ini termasuk dari 8 golongan ini tadi. Maksudnya ada sesuatu, tapi itu harus di luar gaji. Saya misalkan gajinya per bulan 1 juta, gajinya per bulan berapa toh biasanya pembantu niku? 1 juta misalkan. Gajinya per bulan itu 1 juta. Jenengan kasih tambahan, Mak, niki titipan zakat, titipan zakat buat istilahnya misalkan dia orang yang banyak utang, atau dia orang yang fakir, atau dia orang yang sangat miskin. Jadi gaji 1 juta itu untuk dirinya sendiri masih kurang. Karena misalkan karena suaminya sakit, atau karena biaya sekolahnya anak-anaknya tambah naik, maka boleh. Tapi itu harus di luar gaji, tidak boleh masuk ke dalam gaji. Li asnafin maksusah, orang-orangnya khusus, yaitu asnafut thamaniyah. Innamas shadaqatu lil fuqara
wal masakin wal gharimin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nggih, 8 golongan itu yang boleh diberikan zakat. Selain itu ndak boleh. Nggih, ngekei wong sugih ndak oleh. Nggih. Jadi ngasih zakat kepada orang kaya. Nggih. Orang kaya yang ndak merasa kaya sekalipun ndak boleh. Nggih, orang kaya yang ndak merasa kaya ini gimana? Ada. Nggih. Kadang-kadang orang baru kerja, nggih. Sudah baru mulai kerja, tahu-tahu dapat rezeki apa gitu. Kayak orang-orang sekarang bikin video di TikTok atau video di YouTube ujug-ujug viral. Banyak yang manggil, tahu-tahu jadi orang kaya mendadak. Nggih. Jangan biasanya ngasih zakat sama dia. Begitu dia jadi orang kaya, boleh napa mboten dikasih zakat? Ndak boleh. Nggih. Lek ngamuk-ngamuk gimana? Nggih. Biasanya ngekei aku kok malah ndak ngekei. Ya dijelaskan, ya dulu kan kamu orang fakir, dan sekarang kamu sudah kaya, harusnya kamu yang berbagi bukan dikasih. Ya karena ini adalah zakat. Zakat itu kotorannya orang kaya. Zakat itu kotorannya harta kita. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadhihi zakah ausakhun nas. Ini zakat ini adalah kotorannya manusia. Nggih, kotorannya orang kaya-kaya. Fala tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Maka tidak boleh masuk ke perutnya keluarganya Nabi ataupun anak cucunya Nabi. Tidak boleh. Kalau kita ngasih kepada, misalkan di sekitaran kita ada zuriyahnya Nabi, ada anak cucunya Nabi, mau kita kasih dari harta zakat, sebaiknya enggak. Okay. Sebaiknya kita kasih harta yang bersih, jangan harta zakat. Meskipun sebagian ulama memperbolehkan, karena kalau dulu zamannya Nabi, anak cucunya Nabi ini dapat jatah humusul humus. Okay. 5% dari 5%. Okay. 5% dari 5% jatahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satunya ditasarufkan kepada anak cucunya Nabi. Tapi sekarang kan nggak ada, nggak ada humusul humus itu kan nggak ada. Maka para ulama sebagian mengatakan boleh memberikan harta zakat sekalipun kepada anak cucunya Nabi. Wa fadluz zakah, keafdoliyahannya zakat dikatakan di sini hiya ruknu tsalits min arkanil Islam. Zakat itu adalah rukun ketiga dari rukun Islam, syahadat, salat, zakat. Wa hiya ukhtus shalah. Katakan zakat itu saudaranya salat. Zakat itu saudaranya salat. Lek jenengan melaksanakan salat ndak membayar zakat, iki dulure cemburu. Ini saudaranya cemburu. Saudara itu kan seperti itu. Seorang orang tua misalkan anak pertama disekolahkan di sekolah elit, anak kedua bisa kena lah sekolah karepmu ora karepmu. Mary napa mboten? Mary. Jenengan pulang dari luar, dari istilahnya habis ngaji, jenengan datang bawa ayam goreng misalkan. Bawa ayam goreng, anaknya 3, belinya 2. 1 ayam, 2 ayam, ndok ayo. Mary, yang dikasih telur ini tadi Mary. Nah ini juga begitu juga zakat. Zakat itu ukhtus shalah. Orang kalau sholatnya baik, harusnya zakatnya juga baik. Salatnya baik, zakatnya juga. Li'annaha ja'at maqrunah biha fi mawadhi'in katsira fi kitabillah. Karena zakat ini seringkali setiap kali perintah salat mesti ada perintah zakat. Sampai dikatakan sesuatu yang tidak pernah terpisah. Iqamus shalah wa itauz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salatlah, zakatlah. Salatlah, zakatnya. Sayyidina Isa, Nabi Allah Isa, ketika beliau salah satu mukjizat pertamanya beliau mengatakan inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu dan saya katanya Sayyidina Isa, saya akan menjadi hamba-hamba yang melaksanakan sholat dan membayar zakat. Jadi nabi-nabi sekalipun juga bayar zakat. Wa minha qauluhu ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah wa radha fi fadliha al-katsir minal ayati wal ahadits. Di dalam ayat banyak, di dalam hadis juga banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina mu'minun. Allah taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ketahuilah wahai hambaku, sesungguhnya rahmatnya Allah taala itu meliputi segala sesuatu. Wa sa'aktubu
aktubuha, dan rahmat-rahmat ini akan aku tuliskan secara khusus kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, bayar zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan yang beriman dengan semua yang dituliskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bertakwa, bayar zakat, iman, sama semua yang ada di dalam Al-Quran. Ini mereka yang paling banyak dapat porsi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini tadi sudah kita bahas. Wahai Muhammad, ambil dari harta-harta mereka sebagai sedekah, sebagai sedekah wajib untuk membersihkan harta dan juga menaikkan harta mereka. Makanya di dalam hadis Rasulullah, para sahabat meriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad itu membentuk divisi-divisi. Jadi ada sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menjadi petugas-petugas zakat. Dan petugas-petugas zakat, karena mayoritas orang Madinah itu pekerjaannya kalau enggak punya kebun kurma, ya punya menggembalakan kambing, maka Rasulullah ngambilnya, istilahnya utusan-utusannya Nabi ini disuruh keliling ke kebun-kebun mereka dan juga ke pinggiran-pinggiran sungai. Tugasnya apa? Karena biasanya gembalakan kambing itu di pinggir-pinggir sungai. Jadi nanti didatangi si empunya atau yang punya kambing itu tadi, didatangi, setelah itu dihitung. Oh, kambingmu siji loro telu papat dihitung. Oh, berarti zakatmu sekian. Zakatnya ini tadi diambil, dibawa, disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kebun kurma. Ini setahun berapa? Yang keluar berapa? Dihitung, habis itu berarti kamu zakatmu sekian, nanti setorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dikumpulkan di masjidnya Nabi, nanti Nabi Muhammad yang bagikan. Oh, jatahnya orang fakir, jatahnya orang miskin, jatahnya para amil. Ini tadi yang keliling ini tadi namanya amil. Jatahnya para amil, jatahnya orang yang ghorim, yang banyak-banyak utang. Jatahnya orang ibnu sabil yang perjalanan jauh tidak punya harta. Jadi Rasulullah SAW yang membagikan harta tersebut. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu jembatannya orang Islam, yang jembatani orang kaya dengan orang miskin, yang jembatani hubungannya orang berpunya dengan orang yang tidak punya, yang menjaga hubungan antara manusia ini menjadi sesuatu yang tetap baik, tidak ada kesenjangan sosial. Yang kaya ketika bayar zakat nganggep ini adalah sesuatu yang wajib, saya sama dia derajatnya tidak lebih tinggi saya. Jadi itu istilahnya, kalau katanya hadisnya Nabi, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu untuk sedekah sunnah. Kalau untuk sedekah wajib semuanya setara. Mau orang kaya mau orang miskin setara. Orang kaya memang wajib bagi mereka untuk keluar. Orang miskin memang punya hak atas harta tersebut. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Orang kaya ketika mengeluarkannya harusnya malah terima kasih masih ada yang mau nerima zakat saya. Terima kasih sudah jadi jembatan saya untuk melakukan kebaikan. Terima kasih sudah menjadi jalannya Allah Ta'ala untuk ngirimkan harta saya menuju ke tempat keabadian. Ngoten. Itu untuk zakat. Jadi setara. Yang orang fakir memang berhak atas hal tersebut, yang orang kaya memang wajib untuk mengeluarkan qantaratul Islam. Jadi jembatannya Islam. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam man adda zakah zakata malihi dhahaba anhu syarruh. Orang yang mengeluarkan zakat, keburukan dari hartanya itu hilang. Keburukan dari hartanya itu hilang. Wa qauluhu hasinu amwalakum bizakah. Katanya Nabi, hasinu, napa? Bentengi hartamu itu dengan zakat. Wadawu amradakum bisadaqah, dan sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Jadi kalau kita sakit atau diuji sama Allah Ta'ala dengan rasa sakit, mau itu rasa sakit dohir ataupun rasa sakit batin, jenengan lek sumpek sedekah. Jenengan lek diseleni bojone sedekah.
Nggih. Jenengan lek pokoknya disakiti temennya sedekah. Nggih. Insyaallah hilang. Nggih. Jadi mau penyakit dohir, mau penyakit batin hilang niku pakai sedekah. Wastaqbilu amwajal bala biddu'a, dan responlah amwajul bala nggih. Jadi gelombang-gelombang bala ini dengan doa, dengan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Biddu'a wa tadarruk. Jadi kalau mau nangkal bala yang harus diperbanyak istighfarnya, yang harus diperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Warada mahalaka malun fi barrin aw bahrin illa biman izzakah. Katanya Nabi, tidak ada satu harta pun yang hilang di atas muka bumi ataupun di dalam lautan kecuali sebabnya adalah karena tidak dibayarkan zakatnya. Orang kalau bayar zakat insya Allah tidak bangkrut. Orang kalau bayar zakat insya Allah tidak akan kena yang namanya kebakaran, kebanjiran dan lain sebagainya, dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa sanatu fardiyatiha furidat fi sanati tsaniyah minal hijrah fi syahri Sya'ban. Jadi kewajibannya bareng sama sholat di bulan Sya'ban di tahun kedua dari bulan Hijriah. Jadi tahun kedua setahun Nabi Muhammad tinggal di negeri Madinah, tahun keduanya ketemu bulan Sya'ban, datang kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan sekaligus datang kewajiban untuk melaksanakan zakat. Untuk melaksanakan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas aqsamuz zakah, kisim-kisimnya zakat, zakat fitrah, zakat mal. Setelah itu siapa aja, syarat-syaratnya orang yang bayar zakat dan lain sebagainya kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.